Halo, 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 halo. Bentar. Oke, selamat malam. Kita hari ini ya 30 Maret 2025 malam hari ini kita sudah berhasil menuntaskan Ramadan tahun ini. Tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Mungkin ada itu teman-teman yang lagi bolong yang selama puasa 1 bulan ini bolong-bolong ya bisa disempurnakan ya tahun depan begitu sambil dibayar hutangnya juga dengan puasa sunnah begitu ya. Dan pastinya ya malam hari ini di malam takbiran, kalau tahun lalu ya itu kita live show spesial Idul Fitri, jadi di hari-hari Idul Fitri kita live show, tapi untuk tahun ini kita balik lagi di malam takbiran. Gua akan nemenin kalian juga. Kita akan ngobrol banyak banget hal ya tentang fenomena ataupun isu-isu yang terjadi selama 1 bulan terakhir yang menarik untuk kita berbincangkan. Selain itu nanti kita juga akan sharing-sharing selama Ramadan ini yang menarik apa dan yang lain-lainnya. Ntar kita akan ngobrol ngalor ngidul lah gitu ya. Spesial di episode kali ini. Jadi kita mulai episode Lukman Channel Live Show hari ini. Selamat datang di Lukman Channel Live Show season kelima, masih masuk season kelima di episode ke-7 spesial malam takbiran. Kita mulai sekarang. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, selamat hari Minggu, selamat berweekend ria, menghabiskan waktu weekend. Walaupun besok juga tetap libur karena besok adalah hari raya Idul Fitri. Dan di samping teman-teman juga yang lagi ada tradisi gitu, takbir keliling gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin bosan ngeliatin takbir keliling cuma gitu-gitu aja, lagi bosan di rumah atau lagi di kosan gitu, nggak ada hiburan atau apapun begitu, inilah waktu yang tepat untuk kalian nontonin Lukman Channel Live Show, karena gue akan hadir menemani waktu malam takbir di malam takbiran ini dengan bahasan-bahasan yang seru sambil kita ngobrolin isu yang ramai diperbincangkan selama 1 bulan terakhir ini, selama bulan Ramadan ini ya. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan yang maha kuasa pasti, dan tentunya selalu dalam keadaan happy ya teman-teman, karena tidak karena beberapa di antara kita pun juga ada yang kurang happy juga karena kebijakan pemerintah. Itu nanti kita akan bahas, kita nyerempet ke bahasan tentang kebijakan pemerintah dan yang lain-lainnya, ntar kita bahas bareng-bareng lah. Tapi yang pasti malam hari ini kita akan seru-seruan malam hari ini karena kebetulan tidak ada halangan atau halang rintang gitu di malam hari ini. Jadi gue kalau nge-live sampai malam, sampai jam 11 malam pun juga nggak apa-apa gitu. Walaupun gue udah jadwalin untuk live kali ini kita hanya akan sampai setengah 10 malam. Tapi kalau misalkan lebih dari segitu ya itu toleransi waktu lah ya. Tapi nggak akan sampai lebih dari 1 jam gitu, nggak akan juga gitu. Oke, di 19.30 waktu Indonesia Barat kita mulai ya pembahasan kita gitu di program Lukman Channel Live Show malam hari ini. Kita langsung aja mulai segmen yang pertama dengan berbagai macam berita-berita yang menarik selama yang setidaknya selama seminggu terakhir ini. Tapi juga nanti kita akan obrolin beberapa fenomena-fenomena yang juga mungkin luput dari bahasan kita di minggu-minggu yang lalu, tapi kita akan kumpulkan di sini. Akan kita bahas bareng-bareng semuanya di segmen News on Ramadan. Oke, kita mulai News on Ramadan kali ini. Mohon maaf sebelumnya, gue mau ucapin thank you banget buat Melania Iko dari tadi, yang udah nge-gift tadi banyak banget. Kalau misalkan harusnya ya kalau misalkan pakai
di ini pakai download di Saweria ya. Mungkin kalau ada komentar atau apapun bakal jadi prioritas untuk gue baca sih. Tapi kan di TikTok cuman ada give doang. Tapi intinya mah thank you banget buat Mela_Iko yang udah ikut nge-give dari tadi guys. Dari program musik klip tadi ngasih give terus. Thank you banget bos. Thank you banget. Supportnya thank you banget. Kita akan selalu berusaha gitu untuk nyajiin sesuatu yang seru pastinya untuk penonton setianya Lumayan Media pastinya ya. Kita akan mulai bahasan kita yang di News on Ramadan kali ini. Yang pertama kita akan ngobrolin soal berita yang berita satu mana? Oke. Kita akan mulai News on Ramadan atau news update lah. Lebih tepatnya news update untuk berita 1 minggu terakhir ini terkait dengan mungkin teman-teman yang ikutin TikTok atau ngikutin sosial media, kalian pasti tahu dengan seorang influencer yang namanya adalah Willy Salim teman-teman ya. Gua gak gede sama orang ini cuman sumpah bener. Cuman menarik untuk melihat bagaimana kontroversi yang dilakukan Willy Salim setelah sebelumnya dia protes kenapa penonton gua mental miskin semua, mental ngemis semua. Padahal lo tahu sendiri kontennya dia adalah bagi-bagi iPhone. Dan ya target dan penontonnya kebanyakan adalah anak-anak kecil yang pengen HP gratis gitu. Nah, si Willy Salim ini beberapa minggu terakhir ini viral banget karena kasus kontroversialnya itulah dimana dia bikin konten masak rendang gitu 200 kilo kalau nggak salah. Tolong koreksi kalau misalkan salah. Ya sekitaran segitu. Kemudian narasinya rendang itu rendang 200 kilo itu habis ludes dalam waktu 1 menit. Dan lo tahu dari konten tersebut membuat nama sebuah daerah di Pulau Sumatera, lebih tepatnya adalah Palembang, menjadi turun gara-gara kasus ini. Dan kemudian ini alurnya panjang banget dan kita akan bahas bareng-bareng terkait kasus ini. Gue kutip dari Detik News ya, dari detik.com. Buntut panjang konten Willy Salim masak rendang di Palembang. Kita lihat bareng-bareng. Oke, bentar. Mana tadi? Oke. Gue bacain beritanya teman-teman. Kalau kalian penasaran, ya kalian mesti nunggu ini dulu sih, nunggu tayangan ulangnya di YouTube kalau kalian mau baca sendiri. Tapi gue bacain aja buat teman-teman semuanya ya. Gue kutip dari detik.com. Dari Palembang, konten memasak 200 kg daging rendang di Palembang, Sumatera Selatan dari konten kreator Willy Salim berbuntut panjang. Willy Salim sampai dipolisikan karena kontennya dinilai merusak citra masyarakat Palembang. Bagaimana ceritanya kita lihat bareng-bareng. Kegaduhan ini bermula ketika Willy membuat konten memasak 200 kg daging rendang di pelataran Benteng Kuto Besak atau BKB pada Selasa 18 Maret 2025 yang lalu. Nah, di tengah proses memasak, Willy meninggalkan lokasi untuk pergi ke toilet. Saat kembali lagi, rendang 200 kg yang belum dimasak sempurna itu sudah habis direbut warga. Rendang tersebut hilang dalam waktu 1 menit. Ya, kejadian ini menjadi perbincangan publik terutama di media sosial. Banyak yang menyudutkan warga Palembang terkait peristiwa hilangnya rendang ini. Dan ketika itu rame jadi perbincangan, banyak banget public figure yang memang dari tanah Palembang memberikan statementnya, memberikan komentarnya. Bahkan beliau sampai dipanggil sampai diundang, dinasehati sama salah satu public figure yang kita tahu beliau dari Palembang dan dia adalah Raja Kuis ya. Beliau adalah Pak Helmi ya. Jadi Willy Salim diundang sama Pak Helmi untuk dinasehati banyak banget lah gitu. Cerita apa yang terjadi begitu dan akhirnya terbuka jelas terkait konten tersebut gitu. Dan setelah ini berlarut-larut begitu dan akhirnya berujung pada Willy Salim dilaporkan ke polisi. Beneran guys, sampai dilaporin ke polisi. Nah ini gue lanjutin ya. Kapolda Sumsel Irjen Andirian R. Jayadi buka suara soal kegaduhan konten Willy Salim. Kapolda meminta masyarakat yang merasa dirugikan untuk melapor ke polisi. Menurut saya simpel aja. Kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh konten itu ya laporkan aja gitu. Tak berselang lama, pimpinan Rian Gumai Law Firm ya, pimpinan Rian Gumai Law Firm. Oh ini pengacara gitu ya. Muhammad Gustrian melaporkan Willy ke Polda Sumatera Selatan.
Sebagai warga Palembang asli dan mewakili warga Palembang, dia tak terima terkait konten tersebut. Ya, malam ini kita gerak langsung melaporkan pengaduan masyarakat ke Polda Sumsel yang telah diterima dengan nomor laporan LAP strip 2025-0322 strip 3F227 Sabtu 22 Maret 2025 yang lalu. Laporan ke Polda Sumsel tentang terang Rian untuk menegaskan upaya langkah hukum terhadap Willy Salim agar ada efek jera. Selain itu juga sebagai pembelajaran bagi konten kreator lain yang terindikasi sengaja membuat konten tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum serta dampak sosial yang ditimbulkan. Kami mengelengkapi pengaduan dengan beberapa bukti yang sudah kami serahkan ke Subdit Cybercrime Polda Sumsel yang juga telah direspon melalui akun Banpol Sumsel, ungkapnya. Nah, setelah kejadian ramai seperti itu dan akhirnya berujung dilaporkan ke polisi, Willy Salim kemudian membuka suara memberikan permohonan maafnya. Ujung-ujungnya minta maaf. Ya, itulah ciri khas influencer, guys. Gue lanjutin dulu. Willy Salim buka suara atas konten memasak rendang yang menimbulkan kegaduhan itu. Willy meminta maaf kepada warga Palembang. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti gara-gara kejadian rendang yang viral ini. Banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Ini bukan salah warga Palembang, ini sebenarnya salah saya karena saya kurang persiapan, ucap Willy Salim lewat postingan Instagramnya. Willy mengaku baru pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Ia sama sekali tidak kecewa karena rendang yang tengah dimasak hilang. Saya tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusiasme warga. Karena pada akhirnya rendang itu juga dimasak memang untuk dibagikan. Aku hanya kaget melihat antusias setiap warga yang luar biasa, ungkapnya. Kejadian hilangnya rendang yang tengah dimasak itu, kata Willy, bukan rekayasa. Hanya saja dia tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak mempertimbangkan hal tersebut bisa terjadi dan itu adalah kebodohanku. Mohon jangan salahkan warga Palembang. Jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, kata dia. Begitu. Kalau lo tanya ke gue, gimana tanggapan gue terhadap apa yang dilakukan Willy Salim, sudah pasti yang pertama adalah bodoh. Kan lo udah tahu nggak ada persiapan, kenapa lo paksain bikin konten gitu? Maksud gue, belajarlah dari konten kreator yang lain, yang dimana ketika mereka bikin konten pasti ada persiapan dulu. Gue bikin Lukman Yusanet live show, terutama yang kayak gini, yang spesial show, spesial hari apa, spesial event apa gitu, gue persiapkan dulu. Kostum gue persiapkan, materi gue persiapkan, teknis gue persiapkan. Walaupun ya ujung-ujungnya akan ada sedikit kesalahan teknis gitu, tapi setidaknya overall gue ngerasa itu semuanya udah siap dan tinggal eksekusi aja. Nah, untuk Willy Salim ini kesalahannya adalah tadi katanya adalah kurang persiapan. Gue nggak tahu ya. Willy Salim ini kan sebenarnya kan udah besar banget ya di sosial media, di YouTube, di TikTok, di Instagram. Ya, sebagai seorang konten kreator, sebagai seorang influencer, sudah pasti punya tim. Ya, maksud gue dengan tim yang oke itu kenapa lo nggak persiapkan dengan baik gitu kalau lo mau bikin konten gitu. Dan dia ngakunya ini bikin untuk bikin masakan besar kayak gini itu adalah pengalaman pertamanya. Ini pengalaman pertama kalinya dia. Maksud gue karena lu pengalaman pertama kali dan sebelumnya lu belum pernah. Maksud gue kenapa lu gak konsultasi sama orang-orang yang udah pernah melakukan hal ini? Contoh siapa? Bobon Santoso, teman sekubu lu. Teman satu kubu lu, bro. Willy Salim ini ya, Willy Salim sama Bobon itu satu kubu di Pilpres kemarin. Maksud gue, kan lo punya teman satu kubu yang bahkan ini kayaknya udah ahli gitu. Kenapa lo nggak belajar dari dia gitu? Lo tanya tips-tipsnya seperti apa begitu. Nah, kemudian yang jadi keganjilan katanya rendang itu kan belum matang sempurna, hilang dalam 1 menit. Menurut gue warga tolol mana yang ambil segitu maruknya? Maksud gue kan rendang udah tahu belum matang, habis dalam 1 menit. Maksud gue kok gak mungkin warga Palembang sebodoh itu, gak mungkin bos. 1 menit hilang tuh gimana gitu. Maksud gue itu untuk 200 kilo ya misalkan ya, 200 kilo itu kalau misalkan 1 menit langsung ludes, itu pasti warganya belepotan semua tuh baju udah penuh bau rendang tuh pasti. Udah coklat gitu, udah coklat gitu ya kan, pas dicium-cium bau sapi gitu kan.
Kan nggak mungkin 1 menit gue, makanya 1 menit itu nggak masuk akal. Makanya gue bilang gitu ke kalian kalau ngelihat konten-konten kayak gini, jangan gampang tertipu dah. Willy Salim tuh udah tahu lah caranya dia konten di TikTok ataupun di YouTube gitu seperti apa, udah tahu gitu. Dia tuh full of kontroversi. Sekalinya dia melakukan kontroversi, blunder berkali-kali. Nah, dan ini nggak cuma buat Willy Salim sih, karena blunder seperti ini sering kali terjadi sama konten kreator lain, termasuk gua itu dulu. Tapi kalau sekarang mah gue berani mempertanggungjawabkan apa omongan gua. Gue berani mempertanggungjawabkannya, bro. Tenang aja. Gue mau dia apa-apain ya, gue siap menerima resikonya gitu ya kan. Jadi gitu. Tolong belajar lebih dalam lagi Willy Salim. Gue tahu lu udah besar banget, lu udah sampai 50 juta follower 50 juta follower lah di TikTok begitu. Menurut gue walau percuma lu besar karena follower lu besar, tapi akal lu gak kepake. Pikiran lu gak terpakai begitu. Lain kali kalau lu mau bikin konten, persiapkanlah dengan baik, sehingga ketika lu udah pakai persiapan dengan baik, setidaknya hasilnya tuh memuaskan gitu, sesuai dengan ekspektasi lu, sesuai dengan harapan lu, gitu loh. Jadi gitu Willy Salim ya. Ini pesan dari seorang Hanafi yang subscriber YouTube-nya cuma masih 570-an, di TikTok ya follower cuma 5.000 berapaan lah gitu, turun karena turun setiap harinya. Dari kreator kecil nih, dari kreator kecil yang setidaknya lebih pintar daripada lu, Willy. Jadi gitu. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Bagi kita Indonesia, Lebaran kali ini terasa sangat istimewa. Walaupun awal-awalnya kita dapat sesuatu hal yang kurang mengenakan begitu ya. Baik dari RUU TNI, kemudian Indonesia kalah lawan Australia, dibantai habis itu 5-1. Ya, selama puasa ya kita dapat asupan 4 sehat 5-1 gitu. Tapi di penutup Ramadan kita dapat kegembiraan yang luar biasa. Di samping dengan momen Lebaran yang luar biasa, kita bisa merasakan berkumpul bersama keluarga, tapi juga kita diwarnai dengan kebahagiaan tambahan, yaitu adalah di mana Indonesia kemarin berhasil melawan Bahrain di kemarin di AFC dengan hasil yang lumayan memuaskan kalau menurut gue, karena gue juga nonton nonton pertandingannya gitu. Jadi kita akan lihat bareng-bareng beritanya seperti apa. Mungkin buat teman-teman yang belum nggak ngikutin kemarin, nggak sempat nonton, tapi kalian mungkin tahu beritanya tapi nggak terlalu mendalami. Gua akan bacain ke lu ya. Gua kutip dari kompas.com. Hasil Indonesia versus Bahrain, asa skuad Garuda ke Piala Dunia kembali terjaga. Let's go. Oke. Gua kutip dari kompas.com, timnas Indonesia berhasil meraih poin penuh kala menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 malam. Setelah dibantai Australia 5-1 pada 5 hari yang lalu, Indonesia lawan Australia di kandangnya Australia ya. Kini skuad Garuda bangkit dan membuka Bahrain dengan skor tipis 1-0. Nah, di babak pertama Indonesia berhasil mencuri keunggulan di menit 24 lewat gol tunggal dari Ole Romeni. Di babak kedua pasukan Patrick Kluivert gagal menambah keunggulan. Bahrain pun tak mampu mencetak gol. Hasil ini membuat peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga, teman-teman. Skuad Garuda bertahan di posisi keempat, posisi minimum untuk lolos ke babak keempat kualifikasi. Walaupun kita nggak langsung ya lolos ke kualifikasi Piala Dunia, tapi kita setidaknya di posisi keempat, yang dimana ini posisi minimum untuk bisa lolos ke babak keempat kualifikasi gitu. Nah, lanjut lagi. Hasil dari Indonesia versus Bahrain kemarin ini membuat peluang skuad Garuda melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia makin terbuka. Di 2 laga terakhir, timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang. Di atas kertas cukup sulit meraih poin dari Jepang, sehingga skuad Garuda wajib menang atas Cina, teman-teman. Dengan skenario tersebut, agar timnas bisa tetap berada di posisi 4 besar grup C, Bahrain paling tidak harus kalah 1 kali dari 2 laga terakhirnya.
Nah, berikut ini kita lihat ya klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini saat berita itu dirilis ya teman-teman. Jepang di posisi pertama dengan perolehan 20 poin. Urutan kedua ada Australia dengan perolehan 13 poin. Yang ketiga ada Arab Saudi dengan 10 poin. Posisi keempat Indonesia dengan 9 poin. Posisi kelima Bahrain dengan 6 poin. Dan posisi keenam atau posisi paling akhir Cina dengan 6 poin, teman-teman. Pemain timnas Indonesia berpose jelang laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain. Nah, itu fotonya ya, sorry. Gue pikir ini bagian dari berita. Timnas Indonesia menyisakan 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, masing-masing 1 laga tandang dan kandang. 2 sisa pertandingan kualifikasi tersebut akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025 mendatang. Jadi sekitaran 2 bulan lagi ya teman-teman. Kita lihat bagaimana perjuangan timnas kita selanjutnya. Lansir dari laman resmi FIFA, berikut adalah jadwal pertandingan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tanggal 5 Juni 2025 Indonesia versus Cina. Lalu di 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Di laga tandang timnas Indonesia akan bertamu Jepang, sementara di satu laga lainnya skuad Garuda akan menjamu Cina. Begitu. Yang pastinya congrats untuk timnas kita. Congrats untuk timnas kita yang sudah berhasil dengan perjuangan yang luar biasa. Di pertandingan yang terakhir Indonesia lawan Bahrain, gue tahu perjuangannya luar biasa karena tim dari Bahrain sendiri termasuk pendukungnya sama pelatihnya emang agak sengak tuh mereka ini meremehkan kita bos, meremehkan kita, tapi akhirnya terjawab sudah, kita bisa menaklukkan Bahrain guys, dan Bahrain masih tetap dengan sengaknya ngerasa kalau mereka ngerasa tidak dihormati. Istilahnya gitu. Indonesia menang nih, yang kalah ngerasa dia tidak dihormati gitu, langsung kayak namanya juga pengecut ya. Bukan pengecut, sorry, namanya juga pecundang ya. Ya namanya juga kalah kan. Dari dulu ini ya, dari sejak laga terakhir sama Bahrain di luar ya, ketika Indonesia masih di tangan Sintayong. Ya kan, kita buat yang nonton langsung pasti tahu kalau Indonesia tuh sebenarnya udah otomatis akan menang begitu. Cuman ya karena ketidakadilannya seorang wasit dari Qatar itu ya akhirnya membuat Indonesia ya gagal lah di laga tandang ya. Di kandang sendiri mah wah, kita bisa tunggu tuh. Makan tuh tacian yang lu kasih ke kita gitu ya kan. Gue masih ingat banget tuh muka-muka orang-orang terutama salah satu influencer dari Bahrain yang bikin konten kayak ngejelek-jelekin kita di laga yang sebelum yang ini, dengan muka yang sinis gitu, dengan latar belakang lagu Indonesia Raya. Itu kan ngenyek banget ya. Ujung-ujungnya ketika timnasnya main ke kita gitu, main di kandang kita, Aduh. Tapi ya, congrats timnas Indonesia kembali lagi luar biasa. Kita akan terus dukung perjuangan timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia 2026 mendatang gitu. Kita akan lihat wajah timnas Indonesia, orang-orang kita gitu ya kan, bermain di Piala Dunia. Itu bisa jadi prestasi dan juga kebanggaan untuk kita tim Indonesia begitu ya. Lanjut berita yang terakhir. Setidaknya berita yang terakhir yang mau gue kasih lihat ke lu yang terjadi selama 1 minggu terakhir. Teman-teman, mungkin gue sekalian gue modif dikit latar gambar gue. Jadi teman-teman, selama 1 minggu terakhir ini, sejak terhitung sejak Kamis 2 minggu yang lalu ya, Kamis minggu yang lalu, ketika terjadi demonstrasi menolak pengesahan RUU TNI menjadi UU dan kemudian berlanjut menjadi penolakan UU TNI, ini terus bergejolak teman-teman. Jadi nggak berhenti di kemarin ya, nggak berhenti di
nggak berhenti di demo yang di hari Kamis itu, ternyata berlanjut sampai bahkan di daerah-daerah terus-terusan gitu dan nggak pernah berhenti. Nah, ini kan menunjukkan bahwa orang kita, mahasiswa rakyat Indonesia mulai melek nih terkait bahayanya UU TNI ini, karena ada potensi dual fungsi, kemudian di mana TNI kembali lagi berkuasa, TNI kembali lagi ngurusin hak-hak sipil dan yang lain-lainnya gitu, yang dimana itu merenggut kebebasan kita, merenggut kenyamanan dan ketenteraman bangsa begitu. Karena mengingat sejarah dulu ketika ABRI ataupun TNI masuk di pemerintahan kita, lalu tahu kan kekacauannya seperti apa, dan ini kembali lagi ada potensi ini akan kembali terjadi di Indonesia. Zaman masa-masa pahitnya Indonesia dulu akan kembali lagi terjadi dengan adanya UU TNI ini. Nah, penolakan demi penolakan terus berlanjut. Tidak terkecuali juga daerah gua, Temanggung. Kalau nggak salah hari Kamis, teman-teman Aliansi Sipil Temanggung itu turun long march ya dari Plaza Temanggung, kemudian ke Kodim, kemudian ke DPRD Temanggung. Mereka melakukan long march untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap UU TNI. Nah, ini berlanjut dan sayangnya teman-teman, aksi yang berlanjut ini yang harapannya ya bisa disambut dengan baik, suaranya tersampaikan dengan baik, demo awalnya berjalan dengan baik, akhirnya juga pengennya berjalan dengan baik dong, dengan santai-santai aja, dengan damai-damai aja. Nyatanya dihujani dengan kebiadaban aparat-aparat ini, kebiadaban oleh aparat kepolisian maupun aparat TNI, teman-teman. Gue pengen bacain ini, gue akan ngasih tahu satu berita ini dari salah satu lokasi yang juga di mana demonstrasi itu berlangsung, demonstrasi penolakan UU TNI ini berlangsung begitu. Yaitu adalah di Malang, teman-teman. Yang akan gue kutip ini yang gue kutip ya. Gue kutip dari pikiran rakyat ya. pikiranrakyat.com. Demo tolak UU TNI di Malang. Tim medis diserang hingga ada dugaan pelecehan. Kita lihat bareng-bareng. BTW, disclaimer teman-teman, ini akan ada bahasan ini akan sangat sensitif, terutama buat teman-teman penyintas yang sempat menjadi korban dari pelecehan. Ini jadi trigger warning. Jadi mohon maaf kalau ini mungkin membuka luka lama atau membuka trauma yang mungkin lu pernah rasakan begitu ya. Langsung aja teman-teman. Demo tolak UU TNI di Malang, tim medis diserang hingga ada dugaan pelecehan. Dari pikiranrakyat.com, aksi menolak demonstrasi menolak UU TNI di Kota Malang pada Minggu 23 Maret kemarin berakhir ricuh. Insiden ini diwarnai dengan penyerangan terhadap tim medis, jurnalis dan dugaan pelecehan seksual. Aksi demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh pada sore hari. Aparat keamanan berusaha membubarkan massa aksi dengan menggunakan tindakan represif. Tim medis yang berada di lokasi untuk memberi pertolongan kepada korban luka justru ikut jadi sasaran kekerasan. Aparat kepolisian dan TNI dilaporkan menyerang safe zone tim medis, melakukan pemukulan dan mengeluarkan kata-kata kasar. Laporan dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Malang menyebutkan bahwa tim medis mengalami intimidasi, kekerasan fisik, dan bahkan pelecehan seksual. Sejumlah massa aksi ditangkap, dipukul, dan mendapatkan ancaman. Tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan, kekerasan seksual, dan ancaman pembunuhan dalam hal ini ancaman secara verbal. Demikian bunyi rilis YLBHI mengutip rilis LBH Malang Minggu melalui media sosial X. Barang-barang medis milik para relawan juga dirampas dan dirusak oleh aparat. Selain tim medis, beberapa jurnalis dan pendamping hukum juga dilaporkan mengalami penganiayaan. Sejumlah gawai masa aksi dan tim medis dirampas. Begitu pula dengan alat kelengkapan medis selanjutnya. Gue mau bilang teman-teman, ini segelap-gelapnya Indonesia adalah ini dia. Ketika demonstrasi
tindakan represif nggak cuman ke mahasiswa atau ke para demonstran, tapi juga tindakan represif ini ke jurnalis maupun tim pers, medis, teman-teman pendamping hukum sampai kena. Itu Indonesia segelap-gelapnya. Bayangin tuh. Itu kalau sampai terjadi terus-menerus ke depannya akan seperti itu. Wah, udah ramalannya Pak Prabowo Indonesia bubar 2030 beneran tuh, Bos. Nggak omon-omon ini. Indonesia baik-baik saja, dasmu. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong. Bro, kata dasmu itu gak kasar menurut Pak Prabowo, Bos. Jadi gue kalau mau ngomongin kata dasmu juga apa-apa dong, gak jadi masalah. Kan katanya presiden itu atau pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik. Nah kan kata dasmu itu kan memberikan contoh itu. Contoh buruk maksud gue ya kan. Tapi buat gue itu contoh baik karena setidaknya presiden kita ngomong kayak gitu masa kitanya enggak ya kan. Gitu. Nah, makanya gue sangat menyayangkan ketika aparat baik itu polisi maupun TNI melakukan tindakan kekerasan atau represif yang seperti ini. Maksud gue, tolong dong dikurangi kayak gini-gini. Bosan gitu kita ngelihatnya kayak gitu-gitu. Kan lu katanya mengayomi, melayani, melindungi. Ini matai semua. Gak beneran ini semua gitu. Dan mohon maaf ya, ini bukan berarti mengeneralisir. Gue cuman bilang polisi nggak ada kata semua ya. Berarti gue nggak mengeneralisir semua polisi kayak gitu, nggak gitu ya. Tapi kayaknya kebanyakan polisi kayak gitu sekarang deh. Aduh. Kadang-kadang gini ya, gue kadang setuju sama perkataan kakak gue maupun orang-orang di sekitaran gue yang alhamdulillah terdidik. Mereka bilang kalau orang pinter itu cita-citanya nggak akan jadi polisi, teman-teman. Lu yang dapat ilmu akademik ya, ilmu secara akademis, lu kuliah di universitas maupun di perguruan tinggi begitu. Yang pasti bukan ikatan dinas maupun akpol maupun akmil ya. Setidaknya lu yang dapat pendidikan akademis, kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, lu nggak akan pernah nyebut nama polisi di situ. Karena lo tahu polisi bobroknya seperti apa. Kalau lo ikut ke sana, ya lo akan ketularan bobrok-bobroknya polisi gitu ya kan. Nah ini, dan kembali lagi gue menyayangkan kejadian seperti ini. Kadang-kadang gue gini, gue kasihan sama Pak Listio Sigit gitu. Katanya dia mau mereformasi kepolisian, presisi, ujung-ujungnya tai semua, Bos. Gak beneran presisi, mana presisinya? Mana katanya kinerjanya baik? Bawahan lu pada kayak anjing semua. Aduh. Tapi ya gue prihatin teman-teman. Buat teman-teman yang jadi korban kemarin atas pemukulan, tindakan represif gitu, pengeroyokan oleh pihak kepolisian, ya turut prihatin teman-teman. Yang dapat luka parah, gue doain semoga cepat sembuh, segera pulih begitu. Gue tahu ini sangat disayangkan banget, terutama apalagi juga buat pers juga tetap hati-hati teman-teman, tetap memberitakan apa yang kebenaran yang nyata di masyarakat kita gitu. Pers adalah tonggak demokrasi, salah satu unsur pokok demokrasi. Kalau pers ini udah dimatiin, udah Indonesia nggak lagi demokrasi Indonesia udah mati itu. Dan tim medis juga, gue juga prihatin juga karena ini udah di luar nalar sih menurut gue kejadian polisi melakukan tindakan represif ke tim medis. Maksud gue kalau kayak gini gue bisa sebut gak sih kalau polisi itu 11-12 sama IDF. Buat teman-teman nggak tahu apa itu IDF itu adalah istilah lain dari tentara Israel. Kalau teman-teman ngikutin bagaimana konflik Israel dan Palestina, nah aksi genosida yang dilakukan sama IDF itu hampir setara seperti apa yang dilakukan polisi di Indonesia pada saat demo UU TNI kemarin. Tim medis diserang, tim pers diserang. Coba, apa yang lebih biadab dari PKI? IDF. Dan dan siapakah yang sama seperti IDF? Polisi. Berarti yang lebih kejam dari PKI siapa? Polisi. itu ya guys.
Jadi itu aja untuk kali ini. Gue gak akan terusin. Dan buat teman-teman yang mungkin ngelihat gue ya masih baik-baik saja, tapi kalau kedepannya kalian ngelihat gue gak pernah aktif atau mungkin gak pernah nge-status, gak pernah nge-live seperti ini lagi, ya lo tahu jawabannya gara-gara apa. Gue mungkin bisa diapa-apain begitu ya. Jadi mohon dukungannya teman-teman, mohon doanya biar gue bisa gue tetap baik-baik aja, gak kenapa-napa gitu ya. Karena gue masih punya jalan panjang ya, gue masih punya misi dalam kehidupan gue yang harus gue selesaikan gitu ya. Tapi gue harus tetap kritis dalam menyikapi sesuatu. Itu aja news update atau news on Ramadan kali ini. Nanti berita-berita lain akan gue bahas di segmen-segmen berikutnya gitu ya. Buat kalian yang gak mau ketinggalan dengan berita-berita yang terbaru, silakan cek aja di portal berita terpercaya di luaran sana. Pikiran Rakyat, Kompas, Detik, CNN, dan yang lainnya banyak banget. Silakan kalian cari aja beritanya di sana. Dan kalau kalian dapat berita dari sosial media, baik broadcast message ataupun dari postingan atau status sosial media dari teman-teman lu gitu, jangan asal sebar. Cek dahulu sumbernya jelas atau tidak, narasinya benar atau tidak, penulisan atau pengejaannya benar atau tidak. Kemudian kalau sudah, cek juga di portal berita lain apakah narasinya sama. Kalau semuanya udah terverifikasi, kalian mau share silakan gitu ya. Mari sama-sama kita jadi netizen yang cerdas dan bijak. Cek-cek dahulu, sebar-sebar kemudian. Bentar, lambat. Aduh, gimana ya? Tuh. Apa sih? Bentar. Sorry. Tadi nge-lag, oke. Tadi nge-lag, audio gue langsung mati gitu, teman-teman. Jadi mohon maaf. Oke, kita sudahi segmen pertama. Kita akan lanjut nanti di segmen yang kedua. Segmen kedua kita akan ngobrolin random aja. Entah kita ngomongin soal TV atau ngomongin soal isu-isu yang ramai diperbincangkan, dan kita akan random lah ngomongin kayak gini. Jadi stay tune di Lukman Syariat Media. Kita akan balik lagi usai jeda. Tetap bareng kita di Lukman Syariat Live Show season kelima spesial Malam Takbiran. We'll be right back. Oke, kita balik lagi di Lukman Syariat Live Show season kelima di episode spesial Malam Takbiran. Oke, kita masuk di segmen yang kedua, teman-teman. Gue coba tampilin dulu. Oh iya, gue lupa ngomongin sesuatu ke teman-teman yang nontonin kali ini, baik itu live di TikTok maupun teman-teman yang nonton di siaran ulang di YouTube. Bolehlah di-share ya tayangan ini ke teman-teman kalian
ya mungkin lagi kesepian, gak ada hiburan gitu, ya kalian bisa ajak mereka untuk ngobrol bareng, kita ngobrol bareng, mendiskusikan isu-isu tertentu gitu yang akan kita bahas gitu. Yang butuh referensi obrolan gitu, tongkrongan besok kalau misalkan mau halal bihalal ataupun yang lagi mau silaturahmi gitu bareng keluarga besar gitu atau ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk kasih like sebanyak-banyaknya. Kalau kalian punya rezeki berlebih silakan donate di saweria.co, scan QR code yang ada di sini. Scan QR code di sini saweria.co/lhssnet, atau teman-teman yang nonton ini live di TikTok kalian bisa kasih gift. Karena kalau kalian ngasih gift atau kalian sawer di saweria.co, itu kalian akan jadi prioritas utama untuk gue bacain tanggapan kalian, start komentar ataupun kalian yang mau nanggepin isu-isu yang gue bahas bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng di sini. Oke. Kita mulai segmen yang kedua ini. Gue pengen sharing sesuatu teman-teman. Ada yang sudah merasa ada yang di lebaran kali ini lagi yang mungkin udah bukan udah beda status gitu. Mungkin teman-teman yang sekarang udah nggak jadi mahasiswa karena udah lulus, atau mungkin kalian udah nggak jadi mahasiswa karena DO. Atau ada juga teman-teman yang sekarang udah mulai bekerja gitu, udah punya pekerjaan, atau teman-teman yang sekarang udah menikah ya, udah berkeluarga, udah punya suami atau sudah punya istri gitu ya kan. Gue yakin lebaran kali ini akan sangat beda dengan status kalian yang berbeda teman-teman. Buat kalian yang mungkin sekarang udah jadi mahasiswa, ya sekarang jadi mahasiswa ya, atau kalian udah yang sekarang lagi berjalan sebagai mahasiswa, ketika kalian silaturahmi ke keluarga besar ataupun ke keluarga besar, ke nenek lu atau pak lekmu, budemu gitu, pasti sering kali akan ditanya kapan wisuda, kapan lulusnya, ya kan. Buat kalian yang lagi kerja, yang mungkin lagi nyari kerja gitu, tanya kapan kerja gitu. Yang belum nikah atau masih jomblo-jomblo seperti saya, mungkin pasti akan ditanya kapan nikah. Cocote tonggo. Tapi teman-teman, walaupun ditanya-tanya seperti itu, gue nggak tahu sih kalau kalian nanggepinnya seperti apa. Kalau gue ya gini, gue tuh sering kali ditanya kapan selesai gitu, skripsinya udah sampai mana. Terus kapan dapat kerjaan, kapan nikahnya gitu kan. Memang jawabannya gampang simpel aja. Kapan wisudanya? Ya tunggu aja deh gitu kan. Tunggu aja lah, masih panjang perjalanan gitu kan. Terus kalau misalnya skripsinya sampai mana, ya skripsinya gue sebut aja skripsi yang terakhir sampai mana gue ngejain gitu. Yang akhirnya gue nggak lanjutin pendidikan gue gitu. Terus kalau misalkan ditanya kapan kerja, alhamdulillah gue tahun ini insya Allah dia jadi insya Allah dilantik sebagai CPNS ya. Alhamdulillah gue keterima tahun ini. Dan kalau nggak salah info kan gue sempat ngasih info ya teman-teman, kalau CPNS itu dilantik atau diangkat di sekitaran bulan Juni 2024 ini 2025 ini ya. Jadi Juni, sekitaran 2 bulan ke depan ya, 2 bulan lagi teman-teman yang lolos tes CPNS kemarin ya di SKB maupun SKD, kemudian akan diangkat di bulan Juni paling lambat ya. Jadi karena kata-katanya paling lambat Juni, jadi sebenarnya beberapa instansi udah mulai input untuk pengajuan atau pengusulan NIP hari ini. Jadi mungkin saja selesainya mungkin selesainya bisa saja turunnya SK sebelum Juni. Jadi mungkin pelantikannya bisa sebelum bulan Juni teman-teman ya. Gitu. Dan BTW kembali lagi, congrats buat teman-teman semuanya yang udah keterima CPNS, termasuk gue sendiri. Thank you, congrats Lukman Hanafi, terima kasih atas segala perjuangan yang udah dilakukan begitu. Tinggal nungguin hari hanya aja untuk dilantik gitu ya. Oh ya, juga congrats buat teman-teman semuanya juga yang di bulan Ramadan ini mungkin sempat bahagia, juga berbahagia karena lolos SNBP ya, benar. Seleksi berbasis prestasi, benar. Teman-teman yang congrats buat teman-teman semuanya yang lolos di jalur SNBP. Buat teman-teman yang nggak lolos, jangan berkecil hati, masih ada jalur-jalur lain yang mungkin itu jadi jalan lu untuk bisa nerusin ke perguruan tinggi. Masih ada SNBT, masih ada jalur mandiri yang bisa teman-teman ikuti begitu. Siapa tahu aja jalannya malah ke situ gitu, bukan di SNBP gitu ya. Dan intinya mah teman-teman semuanya yang lolos ke perguruan tinggi, lolos untuk kuliah ke perguruan tinggi,
nikmati aja alurnya gitu ya. Kalau bisa jangan males-malesan gitu, jangan males-malesan, dapat tugas kerjain gitu ya. Ntar kalau misalkan lu males-malesan, gak niat ngerjain skripsi lu atau gak niat ngerjain tugas lu, ntar ujung-ujungnya kayak gue ntar, ujung-ujungnya gue kuliah DO gitu. Padahal gue tinggal dikit lagi, gue lagi proses ngerjain skripsi. Cuman ya karena terhalang administrasi yang pertama, terhalang administrasi kampus dan juga kebijakan kampus yang yang lumayan dadakan. Dan akhirnya ya itu membuat gue nggak lanjutin lagi. Harusnya ini semester akhir gue, semester paling akhir, batas paling terakhir gue untuk bisa menyelesaikan studi gue. Tapi karena terhalang hal tersebut dan akhirnya ya udah gue relakan kuliah gue. Toh kalau gue nggak lanjutin kuliah, alhamdulillah gue juga CPNS kok, keterima CPNS. Insya Allah kalau misalkan gue udah lanjut di PNS pun juga gue kalau mau ngambil studi lain gitu, S1 yang lain bisa lah gitu ya kan. Sekaligus juga buat buat naik jabatan atau naik tingkat gitu kan, naik jenjang karir gue gitu. Nah jadi gitu. Itu kalau ditanya kerja. Terus lanjut lagi, kalau misalkan lu yang jomblo-jomblo seperti gue ditanya kapan nikah, jawabannya gimana? Kalau gue mah ya tungguin aja, jodoh mah datang nantinya, gampang aja gitu. Oh masalahnya orang sampai saat ini gue belum ada gitu. Gue belum ada, walaupun sekarang lagi ada satu orang yang lagi gue incer banget nih. Tapi ya gue nunggu dia dulu gitu, karena kan dia juga punya visi yang sama sebenarnya, pemikiran kami berdua ini sama gitu. Gue sama seorang yang gue incer ini, jadi gue mesti menyesuaikan juga gitu, gimana dia maunya, gue juga gimana maunya gitu kan, kita sama-sama saling menyesuaikan juga gitu. Jadi gitu teman-teman. Gue nggak tahu ya kalau teman-teman sendiri nanggepin pertanyaan-pertanyaan seperti ini gimana gitu ya, karena ini mulai besok ya, mulai 31 Maret 2025 pertanyaan-pertanyaan tersebut akan pasti ditanya ke kalian. Benar deh. Jadi tolong teman-teman ya, diperhatikan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya juga gak akan nyinggung kalian juga, kecuali kalau kalian memang punya masalah pribadi. Karena biasanya kalau misalkan ada masalah pribadi, biasanya gampang tersinggung gitu. Contohnya gimana? Misalkan ditanya, kapan wisuda, kapan selesai skripsinya? Mungkin untuk beberapa orang tersinggungnya adalah karena mungkin ngejain skripsinya belum selesai, nggak selesai, revisi terus. Kadang-kadang dosbim agak sulit untuk dihubungi begitu. Ya kan ada kayak gitu, ada hal-hal di luar dari kemampuan orang yang bertanya itu yang membuat akhirnya ketika ditanyain kapan selesai skripsi, kapan wisudanya, akhirnya orang tersebut jadi tersinggung. Kan kita nggak tahu, ada faktor-faktor lain juga yang mungkin lo ya sebagai yang nanya nggak tahu gitu ya kan. Gitu. Terus kalau ditanya kapan nikah, kadang-kadang juga ada yang tersinggung karena mungkin di umur yang udah lebih dari 30 tahun kok nggak nikah, nggak ada yang tertarik sama gua gitu ya kan. Kok gua nggak laku-laku gitu ya kan. Yang tersinggung ya kayak gitu, seringkali ditanya gitu mulu. Maksud gue, dan kadang-kadang ya kalau dipikir-pikir lagi kenapa pertanyaan itu sering kali muncul, masalahnya yang jadi permasalahan adalah satu, lu yang nanya kontribusi lu apa? Cuma doa doang, kontribusi lu cuma doa doang, gak nyariin gue jodoh gitu. Ya kan, cuma nanya doang gitu, nggak ada nggak ada kontribusi ke kehidupan kita, entah nyariin jodoh lah, nyariin cewek yang oke lah buat kita gitu, buat sebagai cowok gitu, atau nyariin cowok yang oke lah buat lu yang cewek-cewek gitu. Gitu kan maksud gue tolonglah, gue tahu masalahnya, kita kan nggak tahu ya, setiap orang kan mungkin yang mikirnya kayaknya belum ditanya nih kapan nikahnya gitu, padahal sebenarnya mungkin udah ditanya berkali-kali, ya udah keluarin aja gitu. Sebenarnya gue tahu maksudnya kan nggak bikin orang tersinggung ya, cuman kan keadaan orang beda-beda guys. Jadi mohon jangan normalisasikan hal seperti pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kamu boleh kok bertanya seperti ini kalau memang kamu penasaran, tapi kalau misalkan cuman buat basa-basi aja, buat apa lu tanya kayak gitu? Itu kayak misalkan lu ya, itu kayak misalkan lu bepergian entah lo naik angkot atau naik bis gitu, tiba-tiba ada orang random nanya, kuliah atau kerja? Saya gembel pak. Saya gak mungkin kerja, gak mungkin juga kuliah, saya kan gembel gitu ya kan. Sumpah aneh banget cuk.
Tapi ya gitu teman-teman. Kadang-kadang hal seperti ini akan terjadi mulai esok hari. Jadi ya bersiapkanlah mental kalian gitu. BTW kok masih black and white ya? Gue mau balik lagi. Kenapa masih black and white? Gue baru sadar. Ternyata belum gue matiin dari news update yang tadi. Oke. Masih hitam putih ya kan. Walaupun kembali lagi Indonesia gelap masih. Cuman kan ya lu tahu sendiri lah gitu ya kan. Gue pengen happy dulu. Kita bersenang-senang ria setelah kita sudah menyelesaikan misi kita berpuasa selama 1 bulan ya. Insya Allah kita akan dipertemukan lagi di Ramadan tahun depan. Amin ya robbal alamin begitu ya, dengan kondisi yang sama seperti kita sekarang gitu. Keluarga masih lengkap, kita masih sehat-sehat aja gitu, teman-teman kita masih lengkap begitu ya kan, teman-teman kita masih sehat-sehat aja gitu. Insya Allah tahun depan di Ramadan tahun depan ya kita dipertemukan dengan kondisi yang sama seperti yang sekarang. Amin ya robbal alamin begitu ya. Karena kalau kita ngomongin circle pertemanan semakin lama, gue ngerasa ya teman-teman gue tuh ya gue lagi ya sering berjalannya waktu kan semakin tua, semakin bertumbuh, semakin dewasa. Tapi gue sadar beberapa teman-teman gue juga udah ada yang pergi duluan ya. Gue gak sempet takziah juga, gak sempet nyekar juga di makamnya. Jadi ya namanya berjalan waktu ya, kita akan pasti ngerasain begitu. Kita kehilangan teman, kita kehilangan orang-orang tercinta kita gitu ya kan. Tapi ya walaupun begitu ya, namanya hidup kita mesti nikmatin aja. Jadi kita nikmatin ups and down-nya gitu ya. Naik turunnya kita nikmati aja sama-sama gitu. Jadi gitu. Ramadan tahun ini mungkin kalau ditanya bagaimana rasanya kembali ke rumah ya, kembali ke rumah seperti masa-masa gue pandemik ya. Tapi bedanya kalau pandemik itu kan memang Ramadan kelam itu, karena memang nggak bisa ngapa-ngapain ya, keluar aja dibatesin gitu ya kan. Tapi kalau sekarang Bali normal seperti biasa gitu. Gue mau keluar nyari takjil masih bisa gitu. Gue nggak ngerasain war takjil juga gitu, karena ngapain gue ikutan war takjil gitu. Kalau misalkan gue bisa bikin takjil sendiri gitu kan. Karena di rumah nih selama Ramadan nih, gue aktif banget buat bikin aneka macam makanan ringan gitu atau snacky gitu. Gara-gara TikTok gue jadi belajar banyak. Gue belajar bikin keripik kuping gajah gitu. Gue belajar bikin cookies yang cuma pakai teflon gitu kan. Gue belajar bikin gitu. Terus terakhir nih kemarin malam bahkan gue begadang, puasa hari terakhir gue begadang buat bikin pempek. Walaupun sebenarnya gue bikin pempek tuh udah dari zaman-zaman sebelum puasa dimulai. Gue bikin pertama percobaan enak, percobaan kedua ya lumayan lah, tapi ada ya gue sebutnya itu gagal karena itu jatuhnya bukan pempek tapi itu kayak aci godok, kayak aci rebus gitu doang. Cuman aci rebus. Tapi di yang terakhir ini gue ngerasa ini pempek paling bagus yang pernah gue bikin. Pempek dengan hasil terbagus yang pernah gue bikin. Dan gue belum coba sih, ini kayaknya habis live ini gue akan langsung nyobain pempek hasil buatan gue gitu ya. Jadi selama Ramadan ya udah, selama Ramadan 1 bulan ini gue ya ini eksperimen bikin makanan A, makanan B, makanan C, makan D gitu ya kan. Jadi gitu, Ramadan jadi kayak gitu. Jadi gue lebih aktif untuk mencoba hal-hal yang baru gitu. Mengisi waktu kekosongan gue di rumah menjelang gue dilantik CPNS atau mengisi waktu di mana masa-masa gue merelakan kuliah gue gitu. Betul, kalau misalkan lu kedengaran kayak berisik ini, yang pertama antara suara kipas angin gue yang cukup berisik, atau yang kedua di luar teman-teman, di luar itu lagi ada takbir keliling dengan sound horeg yang gede banget, yang berisik banget. Jadi mungkin kalau teman-teman ngerasa ada suara-suara berisik ya dari luar sana begitu. Tapi ya semoga ini nggak mengganggu kalian ya, dengan nggak mengganggu suara gua gitu ya. Mengganggu kalian mendengarkan suara gua yang jernih dan merdu ini Jadi gitu. Jadi itu segmen kedua. Kita akan lanjut segmen ketiga. Segmen ketiga mungkin gua akan pengen ngomongin hal-hal yang random sih. Bukan hal-hal random, tadi sih hal-hal random ya. Tapi gue pengen ngomongin soal terkait dengan isu-isu yang mungkin belum sempat gue pengen obrolin di sini.
ya apa aja lah, banyak banget random-randoman kita. Kita akan ngobrolin banyak hal gitu, yang mungkin isu-isu yang belum sempat gue sebut atau gue bahas selama Ramadan ini di Lukman Istirahat Live Show. Jadi kita akan balik lagi habis jeda iklan. Stay tune di Lukman Istirahat Live Show season kelima di episode malam takbiran. We'll be right back. Oke, kembali lagi di Lukman Istirahat Live Show season kelima di spesial malam takbiran. Ya, kita balik lagi. Kita akan ngobrolin atau ngomongin isu-isu ya yang nggak sempat gue obrolin atau kita bahas di live shows di episode-episode sebelumnya. Gue mau ngomongin yang pertama ini soal kasusnya tim dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI versus Vibrasi Suara Indonesia. Ini kasus apa? Ini menyangkut masalah kasus hak cipta yang menyeret nama Agnes Mo dan juga seorang pencipta lagu bernama Ari Bias. Ya, kalau lo nggak ngikutin, gue mungkin sedikit jelasin ya teman-teman. Jadi ini awal mulanya adalah dari dimana Agnes Monica membawakan lagu dalam performnya di sebuah event tertentu gitu. Dia bawain lagu Bilang Saja Bila Kau Mau, bilang saja bila kau mau, katakan sejujurnya kepada dirinya, gitu kan lagunya. Nah, Agnes Mo membawa lagu tersebut. Nah, di event di acara off air itu. Nah, Ari Bias mengetahui hal tersebut dan Ari Bias menyayangkan bahwa itu kan sebenarnya lagu itu diciptakan sama Ari Bias, memang untuk dinyanyikan sama Agnes Monica atau Agnes Mo. Cuman sayangnya karena kembali lagi lagu tersebut ya yang nyiptain, berarti kan haknya lagu tersebut adalah dari yang nyiptain. Si Ari Bias, Mas Ari Bias ini mengaku kecewa karena Agnes Monica membawakan lagu tersebut tanpa seizin Mas Ari Bias, dan akhirnya Mas Ari Bias menuntut Agnes Mo dengan pasal pelanggaran hak cipta, dan ternyata hasilnya ya betul dikabulkan. Akhirnya membuat Agnes Mo harus membayar denda sekitar berapa miliar begitu akibat dari tindakan pelanggaran hak cipta tersebut. Namun Agnes Monica atau Kak Agnes Mo merasa kayaknya nggak melanggar banget sih, dan akhirnya ya mengajukan kasasi sampai ke MA, dan kita sampai sekarang masih belum tahu informasi terbarunya seperti apa begitu ya. Nah, menyikapi hal tersebut kemudian kembali lagi banyak para komposer maupun para pencipta lagu yang kemudian mempeributkan terkait dengan masalah penggunaan hak cipta. Banyak, dan faktanya di lapangan banyak komposer pencipta lagu itu mereka tidak mendapatkan kesejahteraan dari hasil mereka membuat lagu. Jadi harusnya lagu yang mereka buat itu bisa menghasilkan uang, ternyata hasilnya tidak seberapa. Harusnya kan royalti dari lagu itu kan gede. Cuman sayangnya pencipta lagu nggak dapat royalti yang gede tersebut. Makanya ada inisiatif dari AKSI untuk untuk menggunakan metode masalah royalti ini dengan menggunakan metode yang namanya adalah direct licensing.
Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu direct licensing, itu semacam membayarkan menggunakan karya seseorang dan memberikan apresiasinya langsung kepada langsung kepada penciptanya atau si kreatornya. Dalam hal ini kalau misalkan ngomongin lagu, ya lo mau pakai lagu tersebut ya setidaknya lo izin dan lo bayar royaltinya langsung ke penciptanya. Sistemnya seperti itu. Jadi mereka mereka menginginkan adanya sistem direct licensing. Dan kalau kita ngomongin sistem ini, sudah ada banyak banget musisi-musisi maupun pencipta lagu yang menggunakan metode ini. Banyak banget, termasuk Ahmad Dhani. Nah, kemudian ini muncul pertanyaan sebenarnya, kalau misalkan direct licensing ini diberlakukan, terus sistem yang selama ini itu seperti apa? Emang apakah ada kesalahan dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian setelah banyak banget banyak persoalan seperti ini, akhirnya muncullah yang namanya VISI. VISI adalah singkatan dari Vibrasi Suara Indonesia, yang dimana VISI ini anggotanya adalah para penyanyi Indonesia. Ariel Noah, Arman Maulana, Vidi Aldiano, kemudian ada Bernadia, Raisa, Rosa, Titi DJ, kemudian Ruth Sahanaya, ada Vina Panduwinata, dan banyak sekali penyanyi-penyanyi di sana yang menjadi bagian dari VISI. Nah, VISI ini dibentuk sebenarnya adalah untuk menjadi koalisi persatuan lah, dalam tanda kutip ya, koalisi dalam tanda kutip, persatuan penyanyi-penyanyi di Indonesia, musisi atau pegiat seni musik di Indonesia gitu. Nah, info selanjutnya adalah di mana VISI melakukan uji materi, menggugat Undang-Undang Hak Cipta untuk MK melakukan uji materi terkait Undang-Undang Hak Cipta dengan beberapa poin yang mereka bahas. Dan itu dijelaskannya lengkap banget. Ada di satu video khusus yang dibikin sama Bang Boril, Ariel Noah. Itu dijelasin tuh sebenarnya apa tuntutan dari VISI. Dibahaslah secara lengkapnya tentang LMK lah, tentang bagaimana sistem bayarnya lah, bagaimana siapa yang harus membayar royalti, apakah pihak penyanyinya atau pihak penyelenggaranya gitu. Dibahaslah semuanya kayak gitu. Nah, kemudian bahkan dan ini menarik lagi. Ini kemudian ada lagi, bukan perseteruan, ini lebih ke kayak saling menanggapi begitu. Di videonya Bang Ariel itu ada statement di mana Bang Ariel sebenarnya pengen lagu-lagunya itu bisa dinikmati semua orang. Jadi sebenarnya nggak harus lo izin, lo tinggal bayar royalti ke gue, oke, gitu. Tapi dan gue malah sebenarnya ya sebagai musisi ya yang bikin seneng tuh harusnya karya-karya lo dinyanyiin sama orang. Harusnya ketika lagu lo terkenal banyak dinyanyiin sama orang, ya itulah harusnya jadi kebanggaan begitu. Nah, itu dibahas kayak gitu. Dan bahkan dan Ariel pun merasa, karena dia juga pencipta lagu ya, kembali lagi dia gak cuma penyanyi tapi dia juga pencipta lagu, karena dia banyak lagu-lagunya Ariel, lagu-lagunya Noah maupun Peter Paul yang dimana itu ciptaannya Ariel. Nah, itu kemudian ditanggapi sini sama Ahmad Dhani, dia bilang bahwa gak usah sok kaya, kalau taraf hidup lu gak ngelebihin gua kayaknya. Ya kembali lagi dengan persona sombongnya Pak Dhani ya, sombongnya seorang Ahmad Dhani ya, gimana ya gitu. Tapi yang gue salut adalah Bang Ariel selalu dalam menanggapi hal tertentu selalu dengan kepala dingin. Nggak asal langsung kayak jeplak begitu kayak Ahmad Dhani gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini, kayaknya kalau ngomongin cara komunikasi, kayaknya Ariel lebih cocok jadi anggota DPR deh. Ya nggak sih? Coba bayangin, lo bandingin antara Ahmad Dhani sama Ariel Noah. Kalau lo bandingin cara bicaranya, lebih mending yang mana? Ariel Noah kan? Ahmad Dhani dengan cara ngobrol kayak gitu kayaknya gak pantas jadi anggota DPR deh, sumpah. Bodoh amat gue mau dijelek-jelekin, mau dibilang Lukman Hanafi lu mah sok tahu tentang dunia juta, sok peduli. Ya bodoh amat, kan gue juga seniman kali. Gue juga bisa disebut sebagai seniman karena gue bikin film, gue bikin konten ya kan. Gue bikin mini short movie, gue bikin juga gitu. Gue di dunia gue ngeproduksi film pendek pun juga lumayan begitu. Ya
Dan akhirnya ya itu yang membuat gue akhirnya gue bisa mengklaim diri gue adalah seorang seniman. Dan gue juga concern dengan hak cipta ini ya pastinya. Jadi ya kalau dibilangnya gue mau dikatain sok tahu ya bodo amat gitu. Nah sebenarnya dari dua permasalahan ini terkait yang harus bayar langsung ke pencipta, ada yang mempermasalahkan sistemnya yang sekarang emang bermasalah atau tidak gitu. Sebenarnya kan titik masalahnya cuma satu dan sama itu titik masalahnya. Masalahnya adalah di LMK-nya atau lembaga manajemen kolektif. Buat teman-teman yang nggak tahu, lembaga manajemen kolektif adalah yang mengurusi lembaga utama yang mengurusi soal royalti karya. Jadi kalau misalkan lo nyanyi lagu atau lo ngebawain lagu di perform tertentu dan kemudian lo membayar royalti, itu ke lembaga manajemen kolektif atau LMK. Bukan ke kalau sistemnya yang sekarang seperti itu. Sistemnya yang saat ini ya. Jadi lo bayarnya ke LMK, bukan ke komposernya langsung. Jadi gitu. Nah, sebenarnya kan masalahnya di LMK-nya yang nggak transparan gitu ya kan, nggak transparan, kemudian akuntabilitasnya juga diragukan begitu. Soal ini juga gara-gara menyangkut Mas Piu Padi, Mas Piu dari grup band Padi. Itu mereka itu Mas Piu tuh dapat royalti dari lagu-lagunya di Padi itu cuma 500.000. Bayangin tuh. Kalau kita ngomongin lagu yang ciptanya Mas Piu di grup band Padi itu banyak banget loh bro. Banyak banget yang Bumi yang dibawain juga gitu. Masa royaltinya cuma 500, yang dibayarkan cuma 500.000? Makanya dipermasalahkan kan transparansinya begitu ya kan. Nah, dengan adanya uji materi undang-undang hak cipta ini sebenarnya untuk memperjelas, bukan untuk mengacaukan dan yang lain-lainnya. Karena dari pihaknya Mas Ahmad Dhani sendiri kayaknya memang mungkin mempunyai pemikiran sendiri yang kalau gue ngelihat ya kayaknya salah ini sih, salah paham kayak gitu. Gue asumsinya ini salah paham begitu. Sehingga ketika visi mengajukan uji materi terkait hak cipta, terkait UU hak cipta, itu kan sebenarnya untuk membuat ini semua ketidakjelasan ini tuh jadi terang begitu. Mereka pengennya tuh negara hadir gitu, negara hadir untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sebenarnya kayak gitu. Nah, kita lihat aja ke depannya seperti apa kelanjutan dari kasus ini. Akan sangat seru sih. Dan ya gimana hasil akhirnya gitu. Apakah kita kalau misalkan mau membawa sebuah karya atau ngebawain sebuah karya harus bayar royaltinya ke penciptanya langsung atau ke lembaga manajemen kolektifnya? Solusinya kira-kira seperti apa selanjutnya? Kita tungguin aja ke bagaimana kelanjutannya gitu ya. Itu. Kemudian gue pengen ngomongin terkait dengan kembali lagi ke demo undang-undang TNI itu ya. Nah, sempat ramai teman-teman semuanya tanggapan dari Bu Puan Maharani terkait demonstrasi tersebut ya, demonstrasi penolakan RUU TNI jadi UU itu. Kemudian Bu Puan sendiri merasa bahwa kayaknya para demonstran atau masyarakat kayaknya salah paham dengan undang-undang tersebut dan dia menyarankan untuk membaca draft undang-undang TNI agar tidak salah paham. Pertanyaan saya Bu, kalau kita mau baca di post dong, hey, kita disuruh baca tapi kalau sumbernya nggak ada kita mau baca apa? Kita mau baca apa? Buku Iqra. Gak jelas Bu, dengan ya Allah. Kalau disuruh baca tapi undang-undangnya nggak ada, kita mau apa yang kita baca, apa yang mau kita baca, apa yang mau kita pahami gitu. Makanya dipublik. Tapi alasannya ntar untuk meminimalisir konflik dan yang lain-lainnya. Untuk meminimalisir konflik. Masalahnya nggak di publik aja, udah konflik tuh udah bermacam-macam begitu. Interpretasi orang beda-beda tuh udah umum aja, udah semakin beredar luas gitu. Jadi maksud gue tolonglah dipikir dulu Bu. Pantesan pejabat kita komunikasi publiknya jelek banget begitu. Ya kayak gini lah contoh-contohnya teman-teman. Apakah harus ada orang komunikasi yang mesti turun gitu? Ya di bagian pemerintahan, tapi kayaknya jangan deh. Ntar orangnya bakal ketularan juga, komunikasinya jelek. Kasihan banget tuh kuliah komunikasi udah bagus gitu kan, public speakingnya udah oke. Jadi pejabat
lupa tiba-tiba lupa, amnesia sama ilmu-ilmu yang udah didapetin, ya kan gitu. Terus lanjut lagi, kita ngomongin soal ya ini, kembali lagi Indonesia Gelap yang tadi ya. Kalau kita ngomongin yang Indonesia Gelap itu, yang jadi yang gue sayangkan adalah mungkin teman-teman yang tahu terkait dengan masalah Tempo yang dikirim teror berupa kepala babi, bangkai tikus begitu ya kan. Kan mungkin lo tahu bagaimana respon dari kantor dari ketua kantor atau kepala kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi yang bilang kalau ini menyangkut ke masalah babi itu ya, masalah kepala babi. Respon beliau adalah ya udah dimasak aja. Itu kemudian jadi apa namanya, jadi ramai diperbincangkan teman-teman. Jadi ramai diperbincangkan, banyak yang menilai bahwa Pak Hasan Nasbi gak punya empati gitu ya kan. Nah kemudian itu jadi ramai diperbincangkan. Nah kemudian Pak Hasan Nasbi memberikan statement lagi, tolonglah jangan dibesar-besarin. Oh, gimana kita gak mau membesar-besarkan kalau Anda ngeresponnya seperti itu, Bang? Kesel sendiri gua. Bapak kalau gak insaf, gue harapannya ya insyaf ya gitu ya. Cuman ya apa yang bisa diharapkan dari pejabat yang gila jabatan kayak gitu. Kayaknya mereka udah dapat jabatan gitu, otak mereka ketinggalan di rumah gitu, nggak kepake gitu di kantor gitu, udah kerja gitu nggak dipakai gitu. Udah otaknya nggak dipakai, hatinya mati ya kan, responnya kayak gitu. Sekalian aja gitu, maksud gue pas dapat teror bangkai tikus itu yang nggak ada kepalanya gitu, sekalian aja bilang udah dimasak aja, ya udah gue masak aja, gue kasih makan anak bini lu, mau lu. Sekalian aja kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Man, hari ini mau menjelang apa namanya, mau kita sucikan diri, dikotorin lagi. Ya tapi kayak gitu. Ya, harus kayak gitu teman-teman, harus kayak gitu. Jangan mentang-mentang ini hari raya Idul Fitri, kemudian kesalahan-kesalahan pemerintah yang udah fatal banget terus kita maafin gitu. Enak aja bos, enak aja mau dimaafin. Aduh, emang kita rakyat apa, rakyat bodoh apa gimana gitu. Kan kita yang gaji elu, kalau kinerja lu jelek ya udah kita kata-katain aja, gak ada maaf buat lu mah. Ya kan, gitu. Ya harusnya kayak gitu mindsetnya. Udah kayak gitu lebih diperparah lagi aparat kita. Polisi, TNI sekarang gara-gara UU TNI. Terus ada rancangan mau ada apa namanya, revisi undang-undang Polri lah lagi digodok begitu. Ini jadi semakin jelek lah nama aparat nih, baik itu TNI ataupun Polri ya. Nah sekarang ini tindakan-tindakan jelek tuh sering, tindakan-tindakan buruk tuh selalu dialamatkan ke polisi maupun TNI ya, karena faktanya memang seperti itu ya. BTW kemarin gue ini entah lewat di wall Instagram maupun di X lu atau enggak, jadi ada sebuah video yang memperlihatkan pada saat demonstrasi ada seseorang yang disinyalir itu adalah Intel, itu dikeroyok habis-habisan sama massa. Kemudian sudah dikeroyok habis-habisan, keluarin senjata dan dilepaskan gitu, dan akhirnya dia kabur. Maksud gue, Intel kok bodoh? Pertanyaan gue, Intel kok gobloknya minta ampun begitu ya kan? Maksud gue, lo yang bekerja sebagai apa namanya, lo yang kerja di badan intelijen negara gitu, gue pikir orangnya pinter gitu ya kan, punya ilmunya gitu untuk menyamar biar gak ketahuan dan yang lain-lainnya. Ternyata ilmu tersebut tidak ada gunanya, gak dipakai sama dia ya kan. Sekalinya ketahuan di demo kemarin, dia dibejar habis-habisan gitu. Maksud gue nih ya, makanya dari tadi gue sempat bilang gitu, gue setuju sama apa yang dikatakan kakak gue maupun orang-orang terdekat gue yang bilang kalau lu pinter, kalau lu mendapatkan pendidikan kalau lu dapat pendidikan formal akademis ya, pendidikan akademis, bukan Akpol maupun
Akmil ya. Lo tuh sebenarnya tahu kalau profesi yang baik itu bukan TNI maupun Polri, bukan tentara maupun polisi. Ada profesi-profesi lain gitu loh kan. Ya kan? Lo jadi konten kreator. Kalau alasannya adalah mengabdi kepada masyarakat, kan mahasiswa, sebagai mahasiswa jadi bagian dari kampus, kan ada yang namanya kan lu kan mengamalkan yang namanya tridharma. Ada salah satunya adalah mengabdi pada masyarakat. KKN adalah bentuk dari mengabdi pada masyarakat. Lo bikin karya, ya, lo bikin penelitian, itu kan salah satu bentuk mengabdi kepada masyarakat. Bener gak? Lo bikin lapangan usaha setelah lulus kuliah lo bikin usaha gitu, memperkerjakan orang-orang di luaran sana begitu dengan keahliannya yang luar biasa, lo pekerjakan mereka, itu kan salah satu bentuk mengabdi pada masyarakat. Mengabdi itu nggak harus kayak jadi polisi, nggak harus jadi TNI, nggak harus jadi ASN gitu kan. Lo dimanapun itu selagi lo memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat, ya udah lo mengabdi pada masyarakat, itu namanya, ya kan? Ya kayak gitu. Jadi tolong tanamkan mindset ke kalian ya, kalau orang pintar gak harus biasanya orang pintar itu gak akan jadi polisi maupun TNI. Kalaupun lu pengen jadi TNI maupun jadi Polri dengan tujuan yang sangat mulia untuk mereformasi, itu sangat percuma. Gue jamin omongan gue bener. Akan percuma teman-teman kalau punya misi, kalau lu pengen masuk polisi atau mau masuk jadi tentara dengan misi lu untuk mereformasi TNI maupun Polri, itu percuma, maksud gue. Jadi itu percuma. Lu gak perlu menggunakan tekad lu yang seperti itu. Lu gak perlu ngeluarin energi yang banyak, karena itu semua akan percuma aja. Kalau lu udah jadi TNI, belum tentu idealisme lu itu akan lu bawa. Karena kadang-kadang kalau misalkan lu dengan idealisme lu itu, lu masuk lingkungan yang bener ya, yang beneran ya, lingkungan polisi yang kebenaran atau tentara yang beneran, lu akan bertemu dengan orang-orang yang secara mindsetnya udah belok gitu. TNI ya udah, gue jadi aparat aja, gue mau kerja untuk mengamankan sesuai dengan perintah atasan gue mau nyari jodoh yang halo deh gitu. Gue nyari istri yang perawat atau dokter, ya kan? Ya kayak gitu aja. Dan lo dengan idealisme kayak gitu, lo masuk ke lingkungan yang kayak gitu, ya udah, idealisme lo akan pudar begitu aja gitu. Jadi lo nggak perlu mikir-mikir kayak, wah, gue akan bekerja dengan giat, gue akan melayani masyarakat, gue akan mengayomi pada masyarakat. Kalau lo udah masuk lingkungan comberan kayak gitu mah, ya udah, itu nggak akan ada gunanya juga idealisme lu itu, gitu ya kan. Jadi gitu, itu aja sedikit ngalor ngidulnya ya dari isu-isu yang nggak sempat gue bahas di live show di episode sebelumnya. Next kita close dulu segmen yang ketiga ini. Kita akan lanjut di segmen yang terakhir. Ini segmen yang terakhir ya. Selanjutnya ini kita akan ngomongin update terbaru atau update terkait konten-konten Lukman Syariat Media dari berbagai macam platform. Stay tune di Lukman Syariat live show season kelima di episode spesial malam takbiran. Kita akan balik lagi habis ini ya. We'll be right back.
Kembali kita di Lukman Istirahat Live Show season kelima di episode spesial Malam Takbiran. Oke, let's close this segment. Let's close this program di segmen terakhir kali ini. Kita akan update apa aja yang terjadi di Lukman Istirahat Media ke depannya di berbagai macam platform. Oke, yang pertama, Lukman Istirahat Live Show akan tetap lanjut ya setiap hari Minggunya. Gue nggak tahu minggu depan gue kayaknya akan ngambil cuti dulu atau ngambil break dulu. Jadi kita akan ketemu di 2 minggu ke depan, oke? Untuk lanjutin lagi Lukman Istirahat Live Show di season kelima. Kita akan minggu depan 2 minggu ke depan berarti kita masuk di episode ke-8, oke? Jadi tinggal 3 episode lagi kita akan tuntaskan season kelima ini. Gitu. Terus lanjut lagi, update selanjutnya adalah terkait konten. Native gue akan bikin kayaknya nanti atau besok. Gue akan ngomongin soal MDTV. Ini di programnya yang program sahurnya yang kembali lagi program tersebut tidak tuntas selama 30 hari. Dan ini adalah kejadian kedua kalinya setelah yang dulu ketika jadi net sahuran season kedua itu nggak genap 30 hari gitu. Itu akan gue bahas itu. Terus gue akan ngomong selain itu gue kalau ngomongin dunia TV apa ya? Kayaknya gue baru ngomongin itu dulu gitu karena belum ada isu tentang apa hal-hal yang lain gitu dari dunia televisi. Terus gue pengen selanjutnya di konten yang lain tutorial nggak ada kepikiran gue bikin tutorial. Konten Fitpod gak ada, podcast mau bikin apaan lagi podcast gitu kan. Kemudian video komen mungkin akan ada satu film pendek lagi yang akan gue review. Tapi kayaknya nggak dalam waktu dekat ini gue produksi, ya tungguin aja kapan tanggal tayangnya gitu ya. Jadi mungkin itu ya. Jadi mungkin itu aja untuk episode kali ini di spesial Malam Takbiran kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dan mengikuti dari awal dari jam 7:30 malam tadi sampai sekarang hampir jam 9 lebih 10 menit ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah mengikuti dari awal. Kita akan ketemu lagi 2 minggu ke depan di Lukman Istirahat Live Show season kelima di episode ke-8. Sampai jumpa dan oh iya saya lupa. Hanafi, saya sendiri, gak ada tim juga di sini. Saya sendiri ya. Bersama dengan mungkin sama keluarga juga mewakili gitu mengucapkan minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat berlebaran bersama dengan keluarga tercinta. Selamat bersilaturahmi, selamat bersukaria bersama dengan keluarga besar, bersama kerabat dekat juga di kampung halaman. Selamat berlebaran juga buat teman-teman yang mudik juga kembali ke kampung halaman. Semoga senang-senang bisa bersenang-senang, berlibur bersama juga, menjalin silaturahmi bersama juga di hari yang fitri ini. Semoga kita insya Allah tahun depan kita bisa bertemukan lagi di bulan Ramadan. Dan pastinya Lukman Istirahat Live Show spesial di setiap Ramadan akan kembali menemani kalian. Begitu ya. Itu aja. Sampai jumpa di 2 minggu ke depan. Stay creative and stay positive thinking. Sampai jumpa semuanya. Bye.